Hai, welcome to Artocles. Request kali ini ngajak kita ke Amerika lagi, tepatnya di Hillsborough, California, dan membahas kasus yang cukup rumit, bahkan persidangannya dari tahun 2016 sampai sekarang. Pemberitaannya cukup menghebohkan dan menyita banyak perhatian publik dari seluruh dunia. Saya cukup kewalahan waktu riset kasus ini, karena banyak detail penting yang kalau dijabarkan mungkin durasi video ini 1 jam juga nggak bakalan cukup. Jadi dipersingkat, ambil yang super pentingnya. Kamu ikuti pelan-pelan ya, karena cukup banyak tokoh yang terlibat. Dan kalau punya tambahan nanti bisa masukin di kolom komentar, karena kasusnya emang cukup kompleks dan memancing emosi jiwa. Sebelum dilanjutkan, ini saya mau memperkenalkan kamu dengan satu channel mantap bernama Video Populer. Nah, sesuai namanya, channel ini membahas serta menghadirkan kisah dan video yang super keren dan terkenal. Di sini kamu bakal dapatkan segala macam info yang dirangkum menjadi sebuah cuplikan singkat tapi seru. Video-video yang disajikan sungguh luar biasa dan pastinya unik serta populer. Dijamin bisa nambah wawasan kalian semua. Jadi kamu makin update sama berita-berita viral, kisah orang terkenal, kejadian tidak terduga, dan banyak lagi. Walaupun channelnya masih baru, kamu bakal ketagihan mantengin semua video di dalamnya. Ya udah, daripada penasaran, langsung cek Video Populer biar tetap update dan tidak ketinggalan info-info penting seluruh dunia. Bantu yuk channelnya Video Populer dengan mengklik link yang saya tempelin di bawah. Mari kita kenalan dulu ya dengan seorang pria tampan yang lahir pada tahun 1988 bernama Keith Green. Tumbuh di daerah San Mateo, San Francisco, dan dibesarkan oleh ibu yang bernama Colleen yang merupakan single parent. Sejak remaja, Keith memang suka berolahraga, khususnya football. Prestasinya semakin gemilang saat SMA dan menjadi atlet bersinar kebanggaan San Mateo. Penggemarnya banyak, tabungannya semakin melimpah, dan dia pun kemudian mendapatkan beasiswa masuk ke Universitas Washington melalui jalur prestasi. Namun masa keemasan Keith ternyata tidak bertahan lama. Setelah kuliah 1 tahun, dia mulai candu sama narkoba dan sempat ditangkap polisi. Hal ini membuatnya dikeluarkan dari tim nasional serta DO dari kampusnya. Sejak itu kehidupannya makin susah, tabungannya ludes dengan cepat dan dia semakin jatuh ke dalam obat-obatan terlarang. Coba melamar kerja sana-sini, tapi nggak ada yang menerimanya. Jadilah pengangguran kelas berat. Sampai pada tahun 2009 di sebuah bar, Keith kenalan dengan seorang wanita bernama Tiffany Lee dan mereka mulai jatuh cinta. Sepertinya wanita itu sangat tertarik dengan ketampanan Keith, lalu mereka tinggal bareng di sebuah apartemen mewah milik Tiffany di Silicon Valley. Kenalan dikit ya dengan Tiffany Lee, dia lahir di Beijing, Cina pada tahun 1985 dan memiliki gelar master dalam bidang bisnis dari Universitas San Francisco. Saat remaja, ibunya Tiffany menikah dengan ayah tirinya yang merupakan agen real estate terkaya di Cina. Dia punya banyak proyek untuk pembangunan gedung-gedung pencakar langit di Cina, Barbados, Kuba, Haiti, dan Bahamas. Sepertinya Tiffany mengikuti jejak orang tuanya untuk menggeluti dunia real estate. Sementara ibunya kemudian membuka restoran di beberapa negara yang ada di Kepulauan Karibia. Kembali lagi ke hubungan Keith dengan Tiffany. Walaupun lebih tua 3 tahun dibandingkan pria tersebut, Tiffany rela melakukan apa saja untuk pacarnya itu. Sampai pada tahun 2010, apartemen mewahnya digerebek polisi karena ternyata Keith menggunakan salah satu ruangan untuk menanam marijuana. Mereka berdua sempat ditahan namun segera bebas dengan membayar jaminan. Sampai pada tahun 2011, Tiffany pun mengandung dan ibunya memberikan sebuah mansion mewah di daerah Hillsborough seharga $7 juta atau hampir 80 miliar rupiah saat itu. Putri pertama mereka lahir pada tahun 2012 dan diikuti putri kedua pada tahun 2014.
baik Kit dan Tiffany hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Menurut tetangga, mansion mewah Tiffany ini memiliki 5 tukang kebun, 8 pembersih rumah, dan ada 4 orang pengasuh yang pulang pergi tiap harinya, jadi tidak nginap di sana. Bahkan di garasi dan halaman rumahnya selalu terparkir mobil mewah seperti Rolls-Royce, Ferrari, dan Mercedes. Karena memang pengangguran, akhirnya Kit dikuliahkan jurusan memasak untuk jadi chef kuliner oleh Tiffany di Le Cordon Bleu College. Sisanya kegiatan Kit adalah menjaga anak dan di rumah terus nggak jelas ngapain aja. Ibunya Tiffany juga memberikan uang bulanan untuk Kit dan 2 putrinya $5.000 per bulan untuk jajan. Dan menurut Tiffany, lama-kelamaan si Kit ini malah makin manja dan nggak mau berusaha buat kerja. Kebiasaan pakai narkobanya lanjut terus, dan bahkan weekend dia pesta-pesta nggak jelas. Hingga pada Februari 2015, Kit yang manja membawa tetangganya bernama KV Bayat supaya dipekerjakan menjadi bodyguardnya Kit. Sebenarnya Tiffany sempat menolak, buat apa pacarnya itu pakai bodyguard segala, lawang kebanyakan gabut di rumah aja, cuma nambah-nambahin uang keluar. Namun akhirnya dia setuju karena ternyata KV yang berusia 28 tahun itu memang lagi butuh pekerjaan. Namun sepertinya lama-kelamaan si Tiffany ini muak juga kali ya sama Kit yang pemalas. Janjinya mau cari kerja dan menikahi wanita itu, tapi malah keenakan di rumah terus, mabuk, pesta, atau sekedar keliling gak jelas dengan mobil mewahnya buat pamer. Bahkan dia tidak menyelesaikan kuliah jadi chef. Males katanya, gak jelas mau jadi apa. Yang terjadi malahan kemudian Tiffany mulai suka sama bodyguard suaminya, yaitu KV Bayat. Mereka saling cinta dan menjalin hubungan diam-diam. Buat info saja, saat itu Tiffany juga memiliki bodyguard sekaligus supir pribadi yang bernama Olivier Adela, berusia 41 tahun. Aslinya dari Pantai Gading dan merupakan pelatih seni bela diri juga. Kit sangat menyayangi kedua putrinya, tapi dia memang pemalas dan gak bisa diandalkan. Sampai pada bulan September 2015, dia mendapat info dari seorang rekanan bahwa pacarnya Tiffany sering kencan dengan bodyguardnya KV, dan itu membuat Kit marah besar. Pertengkaran hebat terjadi di antara mereka bertiga. Sampai pada bulan Oktober 2015, Kit dan Tiffany memutuskan berpisah melalui pengacara dan penandatanganan kesepakatan bahwa dengan ini Kit akan menerima uang $20.000 sebagai perjanjian mereka tidak akan saling berhubungan lagi. Karena Tiffany saat itu ketahuan main serong, maka pengadilan menjatuhkan hak asuh putri-putri mereka sepenuhnya kepada Kit. Dia berhak mendapatkan $4.000 per bulan dari Tiffany untuk segala kebutuhan anak mereka. Sejak saat itu, Kit keluar dari mansion mewah dan KV Bayat menjadi tuan baru atas kediaman tersebut. Namun nampaknya Kit tidak puas dengan semua ini. Selain marah kepada sahabatnya KV, dia merasa kurang dengan uang bulanan dari Tiffany. Pria itu selalu minta duit yang banyak dengan alasan kebutuhan putri mereka. Hal ini membuat Tiffany mengajukan banding ke pengadilan supaya dia yang mendapatkan hak asuh karena Kit dianggap tidak sanggup menafkahi dan memiliki kebiasaan jelek dengan narkobanya. Selama 6 bulan mereka sering ribut masalah ini. Akhirnya pada 28 Februari 2016, Tiffany mengajak Kit untuk ketemu buat persetujuan berapa uang yang diinginkan Kit agar dia mau menyerahkan hak asuh kedua putri mereka. Keduanya pun bertemu di restoran Millbrae Pancake House. Kit minta uang $1 juta atau sekitar 12 miliar rupiah, dan dia janji bakalan pindah ke Ohio tempat neneknya berada. Saat itu Tiffany menyetujui serta mengajak Kit ikut ke mansion mewahnya buat ngasih cek uang tersebut. Di CCTV mansion terlihat mobil Tiffany memasuki garasi pada pukul 9 malam, diikuti sebuah mobil lainnya yang diduga dikendarai oleh sang bodyguard, Olivier. Setelahnya CCTV mansion pun dimatikan di segala tempat. Sampai besoknya, tidak ada kabar dari Kit. Ibunya, Colin, yang menjaga anak-anak Kit, segera menghubungi Tiffany namun nggak diangkat. Setelah 24 jam, dia lapor polisi dan menyatakan Kit Green sebagai orang hilang. Lalu pada 29 April 2016, seorang pejalan kaki menemukan handphone Kit di Golden Gate Park dan diserahkan kepada polisi.
Ibunya Kit sempat mendatangi mansion mewah Tiffany, namun nampaknya tempat itu kosong dan sunyi, tidak ada siapa-siapa. Hingga 12 hari kemudian, tepatnya pada 11 Mei 2016, seorang tunawisma melapor ke polisi karena menemukan tubuh pria tak bernyawa di lapangan Geyserville, Sonoma. Itu adalah tubuh Kit Green dengan satu luka bekas peluru di lehernya. Pria tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di usia 28 tahun. Dari pengumpulan data di area ditemukannya tubuh Kit, polisi berhasil mengidentifikasi satu pelaku yang terlihat berada di lokasi kejadian 2 minggu sebelumnya. Sosok tersebut adalah sang bodyguard, Olivier, yang dikenali oleh beberapa tunawisma. Mereka awalnya menangkap sang istri Uta di apartemen Burlingame. Istrinya menelpon Olivier menyuruh pulang atas perintah polisi, sehingga mereka berhasil menangkap pria berbadan besar itu. Olivier tidak berkutik saat sidik jari dan DNA-nya cocok dengan yang ada di TKP. Setelah diinterogasi, akhirnya Olivier mengakui bahwa di malam kejadian dia melihat Kit masuk ke dalam mansion bersama Tiffany, sementara dia nunggu di garasi. 1 jam kemudian Tiffany dan pacar barunya, KW Bayat, keluar dari rumah besar itu sambil menggendong tubuh Kit yang sudah tidak bernyawa dengan bekas luka peluru di lehernya. Majikannya menyuruh Olivier menyingkirkan tubuh itu ke daerah kumuh Geyserville dan membuang handphonenya di daerah sepi. Supir itu bersumpah tidak melihat kejadiannya secara langsung. Pada 21 Mei 2016, tim SWAT menggerebek mansion mewah tersebut lalu menangkap Tiffany dan Kaveh. Keduanya mengaku tidak tahu apa-apa tentang hal yang menimpa Kit dan mengatakan Olivier telah berbohong. Pengacara Tiffany, Bapak Geoff Carr, menyatakan kliennya tidak ada kaitan dengan apa yang terjadi terhadap Kit Green. Namun jaksa percaya bahwa Olivia nggak mungkin melakukannya. Pria besar itu nggak begitu kenal dengan Kit dan nggak punya motif. Justru semua masyarakat memang yakin bahwa Tiffany pasti pelakunya karena mantan pacarnya tersebut bersifat benalu, minta duit terus bahkan setelah mereka berpisah. Pada 24 Mei 2016, ketiga orang ini pun didakwa atas hilangnya nyawa Kit Green. Sementara ibunya, Kit, kemudian mendapatkan hak asuh dari pengadilan atas kedua cucunya. Berselang sehari setelahnya, ibunya Tiffany melakukan banding ke pengadilan Redwood untuk merebut 2 cucu itu, namun ditolak oleh hakim. Sidangnya cukup lama ya karena pencarian bukti memakan waktu yang tidak sebentar. Sepertinya baik Tiffany dan pacarnya, Kaveh, sudah mempersiapkan segalanya. DNA dan sidik jari mereka sama sekali tidak ada di pakaian dan tubuh Kit kala itu. Bahkan senjata yang dipergunakan sampai sekarang tidak ditemukan. Kedua pasangan ini terus menuduh bahwa pelakunya cuma 1 orang, yaitu Olivier saja. Hal ini membuat pria itu bersedih dan selalu berteriak kepada wartawan, pengunjung pengadilan, hakim, dan juri bahwa dia cuma disuruh menyingkirkan tubuh Kit saja. Dia nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah besar itu dan dia nggak ngerti permasalahan majikannya. Sepertinya hal ini membuat Olivier stres dan sering mengamuk saat sidang. Setahun kemudian, pada 4 April 2017, Tiffany divonis dokter memiliki kanker pada dadanya. Kemudian dia membayar kepada pengadilan uang jaminan sebesar 35 juta US dollar atau hampir 400 miliar rupiah supaya bisa menjadi tahanan luar sambil menunggu penyelidikan selesai. Disinilah Tiffany sempat keluar negeri dengan alasan pengobatan. Dia kembali ke Cina. Sidang kelanjutan baru dimulai pada 5 Oktober 2018 dan ternyata di mana-mana yang namanya duit bisa membungkam banyak orang, bahkan hukum di Amerika. Dengan alasan kurang bukti dan tidak ada saksi, pada 15 November 2019 akhirnya Hakim Lisa Novak beserta para juri menyatakan Tiffany Lee tidak bersalah. Polisi dan jaksa belum berhasil membawa bukti mutlak bahwa wanita itu adalah pelakunya. Hanya mengandalkan motif saja tidaklah cukup menurut hakim. Namun justru para wartawan kemudian mengetahui ibunya Tiffany membayar pengadilan senilai 62 juta US dollar atau lebih dari 700 miliar rupiah untuk menghentikan kasus hukum putrinya itu.
Sebulan kemudian, Tiffany menjadi saksi untuk persidangan pacarnya, Kaffe Bayat. Anehnya lagi, baru berjalan 1 kali sidang, tuduhan atas pria tersebut dibatalkan oleh jaksa pada 19 Desember 2019. Katanya sih bukti tidak memadai untuk membawa pria tersebut ke meja hijau. Tentu, hal ini bikin keluarga Kit kesal dan menuntut keadilan. Banyak LSM membantunya, namun semua kelihatan nihil. Masyarakat cukup yakin politik uang bermain sangat hebat dalam kasus tersebut, dan yang menjadi kambing hitam akhirnya cuma Olivier Adela yang dipenjara dan bakal menghadapi sidang atas kepergian Kit Green. Dia dinyatakan sebagai pelaku tunggal walaupun buktinya juga kurang. Hal ini membuat ibunya Kit dan istri Olivier bersatu menuntut pengadilan di San Francisco supaya berimbang. Walau ada beberapa saksi yang melihat Olivier saat itu membawa tubuh Kit, bukan berarti dia pelakunya. Dia nggak punya motif dan tidak diuntungkan dengan kepergian Kit, jadi buat apa dia melakukannya? Harusnya pengadilan tahu bahwa motif sangatlah berperan penting dalam tiap kasus. Tapi seperti diabaikan, Olivier merasa hukum tidak adil baginya saat dia benar-benar hanyalah supir yang melaksanakan perintah majikannya. Justru kini dia yang harus menanggung semuanya. Bahkan kemudian pria besar itu meminta maaf kepadanya ibunya Kit atas peristiwa tersebut. Olivier meminta tolong kepada beberapa badan hukum yang ada di Amerika untuk membantu kasusnya. Bahkan beberapa LSM dan masyarakat melakukan penggalangan dana untuk biaya mendapatkan pengacara hebat di sana. Persidangan pertama Olivier dilaksanakan pada bulan November 2021 kemarin, masih mendengarkan cerita para saksi tunawisma yang ada di lapangan Geyserville dan keterangan mereka memberatkan Olivier. Sementara Tiffany mengatakan bisa saja supirnya itu yang menghabisi Kit karena selama ini tidak menyukai sifatnya yang pemalas. Cukup sakit ya rasanya dituduh begitu, padahal Olivier nggak tahu apa-apa. Yang ada dia sedih terus dan seakan-akan suaranya tidak didengarkan. Belum ada yang meringankan dirinya selain gak punya motif. Sidang kelanjutan terhadap Olivier akan dilanjutkan pada hari Senin 31 Januari 2022 mendatang. Kita doakan semoga keadilan bisa ditegakkan dan uang tidak mengatur hasil persidangan walau kelihatannya sulit. Semoga banyak yang membantu Bapak Olivier dan keluarga Kit untuk mencari kebenaran. Bagaimana menurut kamu? Apakah sifat pemalas Kit Green menjadi pengaruh besar dalam kasus ini? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.